Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabir rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdullah salawatullahi alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian spesial yang mana judulnya adalah tentang sebuah sabda Nabi yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Thauban. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala meridainya. Nabi bersabda, man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'um min thalath dakhalal jannah. Barang siapa terpisah antara ruh dan jasadnya, barang siapa terpisah antara ruh dan jasadnya alias meninggal dunia. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia terbebas, terlepas dari tiga hal, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Pertama, dia tidaklah sombong. Artinya sebelum bertemu dengan Allah, manusia tidak mengenalnya sebagai orang-orang yang sombong. Yang kedua, dia tidaklah khianat, tidaklah korupsi, tidaklah menyelewengkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga adalah dia tidak meninggalkan hutang piutang. Jadi Bapak Ibu, pastikan sebelum kita meninggal dunia, kita terbebas, kita terlepas dari tiga hal. Kita tidak sombong, kita tidak khianat, dan kita tidak meninggalkan hutang. Baik, kita kaji satu persatu. Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kalau kita bahas, kalau kita kaji, ketiga-tiganya ini Pak, nyangkutnya itu ke hablum minan nas. Tidak ada satupun yang nyangkutnya ke hablum minallah. Tadi Nabi mengatakan tidak sombong, ya, minal kibri, tidak sombong Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau sombong tadi itu jelas maka dia akan masuk ke dalam murka Allah ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terlepas antara ruh dan jasadnya sementara dia terbebas, terlepas dari tiga hal, maka dia pasti akan masuk ke surga. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, apa dan ada apa dengan sombong tadi itu? Kenapa sombong disinggung Nabi? Kenapa dan ada apa dengan sombong tadi Bapak Ibu? Kenapa sombong itu disinggung Nabi sampai menyebabkan terusirnya kita dari surga Allah Subhanahu wa taala? Karena sombong ini Bapak Ibu merupakan perbuatan yang paling cepat mendatangkan kemurkaan Allah. Kenapa demikian? Karena tidak ada satu makhluk pun yang boleh menyombongkan diri. Sombong itu adalah pakaian Allah, bukan pakaian kita. Nah, bukti kemurkaan kedua Bapak Ibu, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratan minal kibar. Tidak masuk surga orang yang terdapat pada hatinya kesombongan walaupun itu kecil, Pak.
Walaupun itu kecil, Bu. Karena kesombongan ini, Bapak Ibu, bisa menyebabkan terjerumusnya kita masuk ke dalam neraka. Dan ini terafiliasi kepada kehidupan bermasyarakat, kehidupan hablum minan nas. Nah, Bapak Ibu, dewasa ini kita menyaksikan betapa mudah orang-orang berlaku sombong kepada orang lain. Betapa mudah orang-orang bersikap sombong kepada orang lain. Betapa mudah orang bersifat sombong kepada orang lain. Contoh pertama, Bapak Ibu, sombong dengan gelar akademiknya. Nggak mau berteman kecuali dengan sekelompoknya saja. Ada orang sombong dengan kekayaannya, nggak mau bergaul dengan masyarakat yang kelas menengah ke bawah. Ada orang sombong karena nasabnya, mungkin pernah menjabat, orang tuanya dulu menjabat menjadi gubernur Riau atau apa segala macamnya, atau sombong dengan nasab-nasab seperti keturunan Habib-Habib ataupun apalah namanya, menyombongkan diri. Ada orang yang menyombongkan diri karena jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, dan yang lain sebagainya. Intinya, Bapak Ibu, tidak ada celah kebolehan untuk seorang hamba, untuk seorang makhluk berlaku sombong kepada makhluk-makhluk lainnya. Karena itu bukan pakaian kita, Bapak Ibu. Itu bukan pakaian makhluk, itu pakaian Khalik, yaitu pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita yang menyombongkan diri karena kekayaan ataupun harta kita, maka coba ukur-ukur diri, Bapak Ibu. Mana lebih kaya kita dengan Qarun? Bapak, contohnya Pak Sudarmaji, menggali tanah, ketemu emas sebesar bola kaki. Itu biasanya Pak Sudarmaji, apa yang Bapak sebutkan ketika itu? Harta Qarun. Apapun bentuk harta yang Bapak temukan, Pak, di tanah, di tempat sampah, di lubang-lubang tempat-tempat persembunyian hewan ataupun ibu, dimanapun kita ketemu harta, pasti kita menyebutnya harta Qarun. Ada apa, Pak? Ada sejarahnya di situ, Bapak Ibu. Ingatlah ketika Allah menenggelamkan Qarun bersama hartanya. Jadi harta yang kita temui itu, Pak, melekat nama Qarun di situ. Nah, kenapa Allah tenggelamkan Qarun bersama hartanya? Karena sombong tadi, Pak. Nah, coba Bapak Ibu kita bandingkan. Orang kaya di zaman sekarang, Pak, kekayaannya setinggi apa, Pak? Setinggi apa, Bu? Contoh kita ambil Elon Musk. Elon Musk tuh, Bapak Ibu, kayanya masih seujung kuku Utsman ibn Affan, Bapak Ibu. Nggak usahlah kita bandingkan dengan Qarun, Pak. Dengan Utsman bin Affan, Elon Musk itu nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak ada apa-apanya, masih kalah. Bill Gates, Jeff Bezos yang pemilik Apple itu, Pak, sama kalah dengan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Kalah, Bapak Ibu, kalah. Bisa nggak menyaingi 24.000 triliun, Bapak Ibu, harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf yang sampai hari ini masih produktif dan berkembang? Nggak ada, Bapak Ibu. Nah, kita nggak usahlah kita berpanjang teori, Pak, menyandingkannya dengan Qarun. Dengan sahabat Nabi aja, Pak, nggak terlawankan, Pak, apalagi dengan Qarun. Bapak Ibu tahu, Qarun itu, Bapak Ibu, saking kayanya, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, cerita tentang Qarun. Qarun tuh, Pak, saking kayanya, Qarun itu punya gudang penyimpanan harta. Gudang tuh, Pak, besarnya luar biasa. Sampai-sampai saking besarnya, Bapak Ibu, kata Imam Az-Zahabi dan para muarikhin lainnya, itu kunci pembuka gudang penyimpanan harta Qarun itu, Pak, kuncinya itu, Bapak Ibu, besarnya itu diangkat oleh 40 ekor onta dewasa. Pak Sudarmaji kumpulkan 40 ekor onta, Pak. 40 ekor onta tuh, Bapak Ibu, bukan anak onta, Pak, ekor onta dewasa. Itu, Pak, 40 ekor onta dewasa, Pak, yang mengangkut kunci pembuka gudang penyimpanan harta Qarun tadi itu, Pak. Itu baru kuncinya, Pak. Baru kuncinya, Pak, belum masuk kepada gudangnya, Bapak Ibu. Nah, apa ending, Bapak Ibu? Apa akhir dari cerita Qarun? Allah tenggelamkan bersama hartanya. Ini contoh orang sombong dengan hartanya. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang sombong dengan kekuasaannya. Ada apa orang, Pak, baru menjabat jadi RT dah sombong? Gimana, Pak? Saya ngaji, Bapak Ibu, buka kulit tanpa isi, Pak. Ada orang baru menjadi RW sudah sombong. Pak,
minta tanda tangan RT itu jauh lebih susah daripada minta tanda tangan Pak Abdul Wahid. Saking sibuknya RT itu Bapak Ibu, minta tanda tangannya Pak untuk sebuah keperluan atau kepentingan itu susahnya minta ampun Pak, daripada minta tanda tangan Gubernur Riau Bapak Ibu. Saking sibuknya, saking luar biasanya. Artinya Bapak Ibu, ada beberapa karakter orang tuh Pak, baru sedikit diberikan jabatan Bapak Ibu sudah menyombongkan diri. Baru dituakan selangkah oleh masyarakatnya sudah menyombongkan diri. Contohnya Bapak Ibu, pilih-pilih dalam melayani masyarakat. Masyarakat menengah ke atas, luar biasa Pak, rahmah tamaknya, pelayanannya. Masyarakat menengah ke bawah, itu kan itu Pak, susah betul minta tanda tangan. Datang ke rumah, kapan Pak RT di rumah? Oh saya sibuk, nanti besok, tarsok. Tahu apa arti tarsok Pak? Ini contoh Pak. Nah oke lah, kita nggak usah ambil contoh RT, ini terlampau kecil contohnya Pak. Baru orang diberikan kekuasaan menjadi camat contohnya Pak, bupati, menjadi lurah, menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, sudah sombong Bapak Ibu. Nah kalau kita berbicara tentang orang-orang sombong dan kekuasaannya Allah hancurkan, maka kita berbicara tentang Fir'aun Pak. Fir'aun tuh Pak dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kekuasaannya Pak itu meliputi timur, barat, selatan ke utara. Satu-satunya raja bumi ketika itu yang berkuasa adalah Fir'aun di masanya Pak. Nggak ada Bapak Ibu, raja selain Fir'aun ketika itu nggak ada Pak. Oleh karenanya dia menyombongkan diri sampai dia berkalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran, faqala ana rabbukumul a'la, akulah kata Fir'aun Tuhan kalian yang paling tinggi. Karena tidak ada saingan raja lain selain dirinya yang raja ketika itu Bapak Ibu, sombong dengan kekuasaannya. Apa ending dari kesombongan tersebut? Allah tenggelamkan Fir'aun di laut merah. Habis kesombongan Bapak Ibu. Nah kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah kita pantas berlaku sombong? Karena sungguhnya orang-orang sombong terdahulu sudah Allah musnahkan, Allah binasakan. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menyebabkan iblis tercampak dari surga itu apa Pak? Apa Bu? Yang menyebabkan iblis tercampak dari surga itu apa Bapak Ibu? Pak Saudara Maji datang ke saya dosen sekuler yang otaknya ini Pak dipenuhi dengan syubhat. Kenapa saya katakan syubhat? Semua isi pemikirannya ini Pak menentang Allah. La haula wala quwata illa billah. Datang ke saya Pak seorang dosen sekuler yang dia itu S2-nya di Melbourne, Australia. Katanya belajar agama ke orang-orang Eropa. Kok ke orang-orang Eropa Pak belajar agama Pak? Kan nggak nyambung tuh Pak. Gak nyambung tuh Bu. Nah jadi Bapak Ibu dia katakan kepada saya, Tuhannya orang Islam itu egois. Tuhannya orang Islam itu egois. Masa hanya gara-gara kesalahan yang seuprit, katanya Pak. Tahu seuprit itu Pak? Sedikit. Hanya gara-gara kesalahan yang sedikit, Allah melupakan jasa-jasa iblis. Dibelanya iblis Pak. Hanya gara-gara kesalahan kecil, kesalahan sepele, dengan tidak menghormati Adam anak kemarin sore, gara-gara itu iblis tercampak, terusir dari surga. Sungguh maha egoisnya Allah terhadap hamba-hambanya. Itu kata si dosen sekuler tadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya jawab ketika itu Bapak Ibu, Anda lebih iblis daripada iblis. Anda lebih iblis daripada iblis. Iblis Bapak Ibu, semarah-marahnya iblis kepada Allah ketika itu, iblis tetap mengagungkan, memuliakan Allah. Iblis diperintahkan untuk menghormati Adam. Iblis tak mau, sampai iblis berkalam, qala ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah.
Nah, ketika itu Allah usir iblis dari surga. Iblis, Bapak Ibu, ketika tercampak, terusir dari surga, iblis berkata kepada Allah, bersumpah akan berjanji menyesatkan anak cucu Adam. Dan iblis ketika bersumpah, sumpahnya diawali dengan kemuliaan Allah. Iblis tak punya masalah dengan Allah. Iblis punya dendam kepada Adam. Kalau Bapak tak percaya, mintalah saya Pak mushaf Pak untuk kita baca, kita buka pada malam hari ini. Bisa? Minta saya mushaf Pak. Ini buktinya Pak. Saya bantah dosen sekuler tadi itu Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan kepada dosen tersebut Anda iblis daripada iblis? Ini adalah alasannya Bapak Ibu. Baik, kita minta kepada Pak Imam kita untuk menerjemahkannya. Saya bacakan ayatnya, Pak Imam bacakan terjemahannya. Kita masuk kepada surat Sad. Kalau saya nggak salah itu dari ayat 71 sampai ayat yang ke-85. Sad juz 23, surat ke-38. Ayat 71 sampai ke 85. Dapat? Dapat? Ya, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Silakan. Iya. Ayat 71 artinya ada mik Pak. Iya. Supaya bapak-bapak, ibu-ibu tahu alasannya kenapa saya katakan dosen sekuler tadi itu Pak lebih iblis daripada iblis. Inilah alasannya Bapak Ibu. Ya, silakan. Ayat 71 artinya ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Sebentar, Allah menginformasikan kepada malaikat bahwasanya Allah berencana akan menciptakan manusia ataupun makhluk dari tanah. Artinya Allah mengumumkan, memberitahu, memaklumatkan, menginformasikan. Lanjut. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Perintah kedua, Bapak Ibu, adalah makna sujud di situ maknanya ataupun konotasinya bukan menyembah, tapi apa? Menghormati, memuliakan. Bapak Ibu, jadi walaupun Adam itu baru, muliakan dia. Kenapa? Dia ciptaanku juga. Jadi muliakan dia sebagaimana
engkau dimuliakan oleh yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak bisa memahami makna sajidin itu maknanya sujud atau menyembah, tidak. Karena Bapak Ibu kita tidaklah ruku, tidaklah sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna sajidin adalah menghormati, memuliakan. Lanjut. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Semua malaikat itu menghormati, memuliakan Adam. Karena Bapak Ibu karakteristik sifat asli malaikat itu adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Allah itu Bapak Ibu mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu karakteristik sifat asli malaikat. Jadi kalau ada makhluk yang mengaku malaikat tapi apa? Tapi dia membangkang perintah Allah, maka mereka itu terkeluarkan dari sifat-sifat malaikat. Baik, lanjut. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Baik Bapak Ibu, sebelum iblis membangkang, iblis itu namanya bukan iblis Bapak Ibu, menurut sebagian ulama tafsir. Pak, sebelum iblis itu membangkang Pak, iblis itu namanya bukan iblis. Pak maksudnya Pak? Ketika dia membangkang tuh Pak, barulah dia dipanggil sebagai iblis. Karena iblis tuh Bapak Ibu makna lainnya adalah pembangkang. Paham Pak? Paham Pak? Sebelumnya namanya lain. Bahkan para ulama mengkategorikan iblis ini dulu Bapak Ibu termasuk kawanan para malaikat. Bahkan saking hebatnya Pak, kata Imam Ibnu Katsir, saking hebatnya Pak, dia dinobatkan Bapak Ibu sebagai pemimpinnya para malaikat. Allah berikan dua sayap yang dia berhak terbang ke surga mana yang ia inginkan. Nah, karena merasa paling hebat tadi itu Bapak Ibu, maka dia enggan untuk menghormati Adam. Istakbara wa kana minal kafirin. Lanjut. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Oke, cukup sebentar. Bapak Ibu, Allah bertanya, di mana letak egoisnya Allah, Pak? Allah nggak langsung menghukum ketika itu, Pak. Orang egois itu Bapak Ibu ciri-cirinya adalah di antara ciri-ciri yang ada maunya didengar tapi nggak mau mendengar. Maunya menasehati tapi tidak mau. Itu Pak ciri-ciri orang egois. Allah bertanya Pak, walaupun Allah tahu nanti jawabannya seperti apa, karena Allah itu maha mengetahui. Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk menghormati makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Apa jawaban iblis ketika itu Bapak Ibu? Inilah pokok kajian kita pada malam hari ini. Lanjut. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Ini pertanyaan Allah kepada iblis. Apa jawaban iblis ketika itu Bapak Ibu? Silahkan baca. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya. Aku lebih baik. Disitulah murka Allah datang. Karena Bapak Ibu yang diambil iblis itu adalah sifat Allah. Tentu marah Allah Pak. Sifat Allah yang diambil oleh iblis. Sifat apa itu? Hanya Allah yang boleh menyombongkan diri. Selama itu ciptaan, mau dia malaikat ataupun yang lainnya, haram bagi makhluk Allah untuk menyombongkan diri. Nah, karena diambilnya sifat Allah di situ Bapak Ibu, maka Allah murka kepada iblis. Apa sifat Allah yang diambil Bapak Ibu? Diabadikan di sini. Iblis mengklaim aku lebih baik daripada Adam. Berbicara unsur penciptaan Bapak Ibu. Padahal tidak ada bedanya api dan tanah dalam hal kebaikan. Sama-sama baik. Yang membedakan itu takwa kepada Allah. Mau api maupun tanah, intinya mana yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia. Nah, iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dari api, sementara ia kau ciptakan dari tanah. Disinilah mulainya murka Allah. Lanjut. Lanjutannya tadi, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, setelahnya Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Kalau begitu. Karena apa? Karena perbuatannya
sendiri Bapak Ibu. Kalau begitu katamu, kalau begitu sikapmu, kalau begitu jawabanmu, maka apa kata Allah? Ustaz? Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Nah, nampak tuh Bapak Ibu? Lanjut. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Lanjut. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Cukup, Pak. Kenapa saya katakan tadi kepada dosen sekuler, Anda lebih iblis daripada iblis? Iblis diusir. Nampak tuh Pak? Iblis dipersalahkan. Nampak tuh Bu? Adakah iblis mencaci maki Allah? Iblis diusir. Iblis dipersalahkan. Iblis dikatakan membangkang. Di sini Bapak Ibu, ayat menunjukkan bahwasanya ketika iblis diusir, Bapaklah contohnya Pak, Bapak di PHK secara sepihak, tidak dikasih pesangon. Apakah Bapak masih menganggap bos Bapak itu bos? Bapak di PHK sepihak, tidak dikasih pesangon, tak dikasih uang-uang Bapak Ibu, uang kontribusi, uang partisipasi, uang ini, uang itu, nggak dikasih Pak, di PHK secara sepihak. Apakah Bapak masih menganggap bos Bapak itu bos? Iblis Bapak Ibu diusir dari surga, dipersalahkan karena memang salahnya Pak. Nah, ketika dia diusir Bapak Ibu, dia masih menganggap Allah sebagai Tuhannya. Apa buktinya? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa artinya Ustaz? Allah berfirman, maka sesungguhnya Enggak, ulangi lagi. Qala rabbi fa'anzirni. Ya, ayat 79. Ulangi lagi terjemahannya. Ayat 79, Iblis berkata, ya Tuhan. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Artinya apa? Iblis tidak menghilangkan eksistensi Tuhan di situ, Pak. Bisa saja, Pak, karena aku disalahkan, aku diusir, maka iblis tak mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan. Tapi tidak bagi iblis, Pak. Kenapa? Masalah iblis ada pada Adam, bukan pada Allah. Buktinya iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Wajar bagi saya mengatakan dosen sekuler tadi itu lebih iblis daripada iblis saja, Pak, tak berani mengatakan Allah itu egois. Engkau siapa? Paham Pak maksudnya, Pak? Iblis aja Pak masih mengatakan ya Tuhanku. Betul Ustaz? Ya Tuhanku, kata iblis. Iblis saja sebagai yang diusir tidak berani mengatakan Allah egois Bapak Ibu. Kau siapa? Kata saya Bapak Ibu. Kan begitu Pak. Lanjut. Ayat 80 ya. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Ya. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yakni hari kiamat. Baik, lanjut. Iblis menjawab, demi kemuliaan. Sebentar, demi apa tadi? Demi kemuliaanmu. Ulangi lagi. Demi kemuliaan. Sekali lagi. Demi kemuliaan. Demi kemuliaan. Iblis bersumpah dengan Asmaul Husna. Iblis masih mengagungkan Allah, Pak. Padahal iblis diusir dari surga. Berarti lebih iblis daripada iblis siapa tadi, Pak? Dosen sekuler. Lanjut. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Siapa itu? Anak cucu Adam. Lanjut. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, orang-orang ikhlas. Ya, lanjut. Allah berfirman, maka kebenaran itu dariku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Ayat 85, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Nampak Bapak Ibu, jadi tuduhan Allah itu egois sangatlah tidak benar. Buktinya ketika iblis minta penangguhan, Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan atau tidak? Allah kabulkan, Pak. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya kita tertuju kepada satu titik, yaitu apa? Jangan sombong, karena sungguhnya sombong itu bisa menghadirkan petaka dan itu bisa menurunkan kemurkaan Allah kepada kita secara cepat ataupun lambat. Jadi hati-hati Bapak Ibu.
sebisa mungkin pastikan diri kita sebelum kita meninggal dunia, jangan sampai kita meninggalkan kesombongan atau dikenal sebagai masyarakat sebagai orang-orang yang sombong. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak sombong, maka jaminannya adalah surga. Yang kedua Bapak Ibu, pastikan diri kita sebelum kita meninggal dunia adalah kita tidak ghulul, tidak khianat, tidak korupsi. Nah itu Pak. Kenapa Pak Saudara Maji judul ini kita bahas pada malam hari ini? Karena saya mendengar ada 10 orang di OTT oleh KPK kemarin. Nah kan begitu Pak. Makanya spesial kajian kita pada malam hari ini merujuk kepada 10 orang tadi yang di OTT KPK. Ada yang menyebut satu di antaranya dimintai keterangan. Mudah-mudahan hal demikian itu adalah benar terjadi. Mudah-mudahan Allah menjaga Provinsi Riau dari pelaku-pelaku koruptor. Karena Bapak Ibu dari zaman dulu Pak sampai sekarang tidak habis-habis Pak. Itu aja kasus kita Pak. Betul Pak? Betul Bu? Belum lama keluar mantan pejabat yang dulunya terjerat kasus korupsi Bapak Ibu ya. Dah mulai masuk pula atau nampak pula sekarang tanda-tanda pejabat-pejabat baru korupsi. Bapak Ibu, korupsi itu bisa mendatangkan kematian yang su'ul khatimah. Nggak usahlah kita berbicara negara Pak. Negara ini kalau kita bicarakan Bapak Ibu nggak habis-habis Pak. Korupsi Hambalang, korupsi IKN, inilah itulah negara lah dan semacamnya. Panjang nih Pak. Nggak cukup waktu kita untuk mengkaji pada malam hari ini. Kita kaji korupsi di lapisan masyarakat yang paling bawah. Bapak Ibu, korupsi di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korupsi di mana? Di rumah Allah. Kita nggak usah kaji di provinsi, di negara, di kecamatan, di kabupaten. Ini Bapak Ibu cakupannya luas, cakupannya panjang, cakupannya lebar. Korupsi di rumah Allah, yaitu bentuknya seperti apa Ustadz? Dalam hal ini pengurus masjid tidak transparan dalam laporan keuangan. Begitu Bapak Ibu. Tak transparan dalam audit keuangan, laporan keuangan, dan tidak memberikan data yang valid kepada masyarakat yang menyebabkan lahirnya prasangka ataupun kecurigaan yang menghadirkan permusuhan ataupun perselisihan. Kami sampaikan beberapa fatwa-fatwa ulama Bapak Ibu terkait para bendahara masjid ataupun musola ataupun yayasan ataupun panti ataupun RT ataupun RW ataupun lurah, pokoknya atas nama individu yang ditunjuk oleh masyarakat mengelola uang umat. Dalam hal ini Pak, barang siapa ataupun mereka yang terjebak pada istilah pakai dulu, contoh nih Pak, saya bendahara masjid Al-Muttaqin, sama saya ada uang 20 juta rupiah contoh. Saya terdesak biaya anak sekolah, kurang uang 2 juta. Saya pakai uang itu Pak untuk biaya anak sekolah saya. Walau Bapak Ibu, walau nanti akhir November saya ganti uang itu, walau saya nggak berniat untuk mengambil uang itu, saya pinjam nih Pak, walau saya ganti, maka itu dikategorikan oleh para ulama, dikategorikan sebagai kaedah ghulul ataupun khianat. Karena hakikatnya para ulama itu Bapak Ibu mengatakan uang umat, uang masyarakat itu bukan untuk dipinjam atau dipinjamkan. Paham Pak? Paham Bu? Jadi ketika ada di antara kita dulu terlanjur memakai uang masjid, memakai uang BSKM, memakai uang pembangunan, memakai uang anak yatim, sebelum kau pulangkan uang itu jangan pernah berharap taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kau pulangkan uang itu jangan pernah berharap doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berharap doamu dikabulkan oleh Allah, semua amal-amal ibadahmu diterima oleh Allah. Jangan pernah kau berharap itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sesuatu yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka berhak melumat habis daging yang tumbuh dari yang haram. Jadi Bapak dulu pernah menggunakan uang masjid, belum memulangkannya. Ibu pun juga demikian, dulu pernah mengambil uang masjid
Dalam hal ini contohnya kita dipercaya menjadi bendahara Majelis Taklim Masjid Al-Muttaqin. Terpakai oleh kita Pak 10.000 rupiah. Jangan-jangan Bapak Ibu doa kita yang selama ini nggak terkabul itu Pak, itu karena uang masjid yang kita belum pulangkan tersebut. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, menggunakan istilah pakai dulu saja Bapak Ibu tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengambilnya tak memulangkannya. Paham Pak? Memakainya saja Pak, menggunakannya saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walau dengan niat Bapak Ibu kita akan pulangkan nanti di akhir November karena kita menunggu gajian, menggunakannya saja tanpa izin itu merupakan sesuatu yang dikatakan sebagai ghulul, khianat yang berpotensi menghadirkan kematian yang su'ul khatimah. Jadi oleh karena itu jadilah bendahara-bendahara yang transparan. Dan Bapak Ibu, ini sering terjadi ketika musim kurban berlangsung. Contoh Pak, peserta kurban, sahibul kurban, menyerahkan hartanya, menyerahkan uangnya untuk dibelanjakan sapi kurban kepada panitia. Panitia itu dikatakan sebagai orang yang menjalankan amanah dari peserta. Setelah itu panitia membentuk tim kecil. Tim kecil ini Pak ditugaskan untuk belanja, mensurvei, melihat sapi ke kandangnya. Betul Pak? Harga yang disampaikan kepada peserta, yang disampaikan kepada masyarakat, yang disampaikan kepada jamaah itu per ekor sapinya 15 juta rupiah. Sementara kong kali kongnya dengan peternak 13.500.000 rupiah. Kemana 1,5 jutanya Bapak Ibu? 1,5 jutanya dia bagi kepada antar dia bersama. Ini ghulul Bapak Ibu. Nah, ketika kita sampaikan nggak boleh seperti ini Pak, maka dijawab oleh sebagian mereka, Bapak Ibu, kapan pula kami bisa mendapatkan keuntungan lagi Pak Ustadz? Kalau kita berbicara keuntungan pada agama Allah, tidak usah kita urusi agama Allah. Kenapa begitu Ustadz? Bapak Ibu berbicara agama Allah, berbicara keikhlasan. Jangan kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi Bapak Ibu banyak Pak, bukan hanya di kurban saja. Ketika Ramadan, santunan anak yatim, takjil berbuka puasa, ketika pembagian zakat, banyak tindakan-tindakan yang tidak transparan yang mengarah kepada ghulul ataupun khianat. Dan ini Bapak Ibu berpotensi menghadirkan kematian yang su'ul khatimah bagi para pelakunya. Jadi intinya Bapak dulu yang ditunjuk sebagai bendahara kantor, Ibu sebagai TU perusahaan. Intinya Bapak Ibu ada harta yang belum kita pulangkan, jangan pernah kita berharap ampun Allah sebelum harta itu kita pulangkan, sebelum harta itu kita kembalikan kepada si pemiliknya. Nah, apabila harta itu berkaitan dengan milik negara, milik masyarakat, maka Bapak Ibu besok para pelaku koruptor itu Pak, ketika pada hari pengadilan, berapa banyak masyarakat Indonesia yang ia cari besok Pak untuk dimintakan maaf Pak. Dikarenakan apa? Dikarenakan korupsi harta negara tersebut. Jadi Bapak Ibu menjadi anggota dewan itu tidak enak Pak. Jangan kira enak Pak, tidak enak Pak. 5 tahun Pak kita menjabat satu periode Bapak Ibu, 5 tahun itu Pak berapa panjang hisapnya tuh Pak? La ilaha illallah. Hisap harta, hisap amanah, hisap kebijakan, hisap yang Allah tanya itu Bapak Ibu adalah panjang dan dalam. Sampai Nabi mengatakan orang yang paling terakhir masuk surga itu Bapak Ibu adalah pemimpin. Makanya Nabi mengatakan jangan kau berangan-angan menjadi pemimpin, karena hisapnya panjang dan berat. Jadi untuk Bapak Ibu yang sampai hari ini belum memulangkan uang masjid ataupun uang kas yang dulunya pernah terpakai, kami menghimbau pulangkan sesegera mungkin. Jangan sampai kita menutup mata, menutup usia sementara kita masih ada sangkut paut dengan ghulul ataupun khianat. Ini yang kedua Bapak Ibu. Ada waktu kita lagi Pak? Masih ada waktu kita Pak? 2 menit kita selesaikan Bapak Ibu, karena 3, yaitu apa? Jaminkan, pastikan diri kita sebelum kita meninggal dunia kita terbebas dari hutang piutang, karena hutang ini bisa menyebabkan kita tidak masuk ke dalam surga. Bapak Ibu, hutang ini adalah pemutus silaturahmi yang paling tajam. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Pemutus silaturahmi yang paling tajam itu bernama hutang. Betul nggak Bu?
10 tahun kita berteman, 10 tahun kita bersahabat, itu bisa bubar gara-gara hutang. Hutang itu mendatangkan kehinaan di siang hari, mendatangkan kegelisahan di malam hari. Hutang itu Bapak Ibu bisa menghilangkan harga diri, dan bahkan orang yang berhutang dengan niat tidak membayarnya, maka nanti pada hari kiamat kata Nabi akan dibangkitkan dalam keadaan status sebagai seorang pencuri. Jadi hati-hati Bapak Ibu, sebelum kita meninggal dunia jangan sampai kita meninggalkan hutang, karena sungguhnya hutang itu bisa menyebabkan kita mu'allaqah, artinya tergantung, terkatung-katung antara langit dan bumi. Lunaskan hutang kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, bagi kita di antara kita yang bisa memastikan diri kita terbebas, terlepas dari 3 hal sebelum kita meninggal dunia. Pertama, kita nggak sombong. Yang kedua, kita nggak khianat. Yang ketiga, kita nggak meninggalkan hutang. Nah, ketika kita bisa menjamin diri kita terbebas dari 3 hal ini, maka apa janji Nabi Muhammad SAW? Kita pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada pertanyaan, Pak? Silakan, Bu. Iya. Baik. Yang tahu sombong itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa berpatok kepada penilaian orang lain. Ada begini, Pak, ada orang bawaannya pendiam, ada orang karakternya cuek, tidak bisa kita katakan sebagai orang sombong. Memang itu bawaan dia, Pak, kan begitu. Jadi Bapak Ibu, selagi tidak ada niat dalam hati sombong, maka Ibu tenang-tenang saja, jangan dipikirkan, jangan dihiraukan. Paham, Bu? Ya, baik. Ada pertanyaan berikutnya, silakan, Bu. Ada orang minjam uang kita, tapi dia sudah pindah, nggak ada lagi informasi, Bu, tentang dia. Baik, Bu, ada 2 pilihan, bisa Ibu ikhlaskan, bisa Ibu tuntut nanti pada hari kiamat, tergantung ibunya. Kalau Ibu ikhlaskan, bismillah, Ibu jangan diungkit, jangan diingat-ingat. Bismillah, ya Allah, mulai hari ini ya Allah, sebagai bentuk sunnah nabimu adalah membebaskan hutang-hutang orang lain. Itu sunnah, Bu, ya. Aku bebaskan hutang, sebutkan namanya, Bu, Fulanah binti Fulan, ya, sebutkan namanya. Aku bebaskan hari ini ya Allah hutangnya kepadaku, yang sehingganya nanti tak ada lagi urusanku dengannya pada hari kiamat. Terpulang kepada ibu bebas untuk menuntutnya, ibu pun juga bebas untuk memaafkannya. Paham, Bu? Baik, habis waktu kita, Pak. Satu lagi, ada pertanyaan berikutnya? Ada? Cukup? Baik, kita berdoa Bapak Ibu untuk negeri kita, untuk Provinsi Riau, karena ada kasus yang sedang viral kemarin. Mudah-mudahan Allah jaga provinsi kita dari para koruptor. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabir rasulillahi ajma'in. Ya Allah, jagalah Provinsi Riau ya Allah dari koruptor-koruptor ya Allah, yang merugikan bangsa ya Allah, yang merugikan negara ya Allah. Ya Allah, jagalah negeri ini ya Allah dari kehancuran ya Allah, pengkhianatan para koruptor-koruptor ya Allah, yang merampok, yang membegal negara ini ya Allah, yang merampok kekayaan negara ya Allah untuk kepentingan pribadi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, maafkan kami, terima taubat kami ya Allah, jagalah kami dari 3 hal ini ya Allah. Kami tak sombong sebelum mati kami ya Allah, kami tidak khianat sebelum mati kami ya Allah, dan kami tidak meninggalkan hutang sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami ya Allah, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Fattah ya Aziz ya Quddus ya Jabbar ya Mutakabbir ya Al-Muntaqim ya Ar-Razzaq ya Razzaq ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma taqabbal
minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa hajjana wa umratana wa qurbanana wa du'aana ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, qabbal ya karim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.